Salam, selamat berjumpa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena penyertaan dan tuntunan Tuhan bagi kita sekalian, sehingga saat ini walaupun di dalam masa pandemi, tetapi penyertaan dan kasih setia Tuhan itu boleh kita rasakan di dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan bagi kehidupan kami, di mana kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kiranya hikmat daripada Engkau agar kami bisa bersama-sama mengerti dan memahami dan melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-24 sampai pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Firman Tuhan demikianlah bunyinya. Tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan segala tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperempat kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya Tuanku Raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami masak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya, pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya." Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakannya lah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah raja, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepada kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini." Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya, dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahulunya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, "Tahukah engkau bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah apabila suruhan itu datang. Segeralah tutup pintu dan tahanlah dia, supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya?" Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, "Sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi?" Lalu berkatalah Elisa, "Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria.
Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah jauh kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tema kita saat ini yaitu menghadapi krisis. Dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 24 hingga pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Sejak Maret tahun 2020, bangsa Indonesia diperhadapkan dengan wabah COVID-19 dan keadaan seperti itu terus berlanjut sampai saat ini. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam memutuskan mata rantai wabah ini, namun sampai saat ini kita belum melihat hasil yang maksimal. Namun tentu kita semua menyadari bahwa dampak daripada pandemi ini berpengaruh kepada segala sektor, baik itu pertanian, industri, pariwisata, bahkan dunia usaha. Dan saat ini pemerintah telah menetapkan status PPKM darurat. Dan ini semua tentu bertolak dari banyaknya korban yang meninggal akibat COVID-19. Jika kita melihat fenomena ini, bukankah ini menunjukkan akan krisis yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia? Dan dari perikop ini juga mengisahkan sebuah krisis yang terjadi atas kehidupan bangsa Israel. Akibat pengepungan Ben-Hadad, Raja Aram, maka semua akses keluar masuk telah ditutup, dan inilah yang menyebabkan kelaparan yang begitu hebat atas seluruh bangsa Israel. Nah, Elisa sebagai nabi Allah yang melayani pada saat itu tentu mengambil sebuah tindakan agar dapat menolong bangsa Israel dari krisis yang dihadapi. Nah, apa tindakan Elisa yang kiranya itu juga dapat menolong kita di dalam menghadapi krisis yang saat ini kita sementara hadapi? Tindakannya yang pertama yaitu kita harus tetap tenang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, setelah pemerintah menetapkan status PPKM darurat, maka dalam sebuah TV swasta menayangkan sekumpulan orang yang karena kepanikan berebut minuman susu cap beruang yang katanya bisa membersihkan paru-paru. Entah itu berkhasiat atau hoax, namun bukankah ini sebuah panic buying, di mana kepanikan menyebabkan pembelian barang oleh masyarakat dalam jumlah besar untuk mengantisipasi suatu krisis? Apa yang terjadi atas bangsa Israel adalah suatu kepanikan akibat krisis, yakni bencana kelaparan. Oleh Ben-Hadad, Raja Samaria, maka semua suplai yang masuk ke Samaria itu ditutup, sehingga dampaknya adalah kepala keledai ta'i merpati itu dimakan oleh bangsa Israel. Di dalam ayat yang ke-25, di situ dikatakan demikian. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap ta'i merpati berharga 5 sikal perak. Bahkan yang lebih sadis adalah terjadi sebuah kanibalisme, di mana di dalam ayat yang ke-28 di situ dikatakan, perempuan itu berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dari situasi seperti ini dapatlah kita renungkan bahwa kepanikan itu hanya akan membuat hidup kita tidak tenang dan kita selalu berpikir secara irasional. Bagaimana tidak?
kepala keledai, tahi merpati adalah makanan yang diharamkan Tuhan. Bahkan memakan daging manusia adalah sebuah kekejian Tuhan. Tetapi itulah, jika krisis itu melanda dan hidup kita dikuasai oleh kepanikan, maka apapun kita dapat lakukan agar kita bisa dapat bertahan hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, berita yang lagi viral saat ini yaitu tertangkapnya pasangan selebriti Nia Ramadhani dan Ardi Bakri karena kasus narkoba. Nah, setelah mereka diinterogasi, maka mereka berkata bahwa penyebab daripada mengkonsumsi narkoba adalah karena tekanan pekerjaan akibat COVID-19. Entah benar atau tidak, namun yang pasti krisis ini telah membuat mereka tidak lagi berpikir secara irasional. Krisis dan kepanikan akibat berbagai pergumulan telah membuat banyak orang untuk berpikir pendek. Sebagai contoh, ada orang yang ketika menghadapi masalah, karena ketidaksanggupan mereka menyelesaikan masalah, akhirnya mengakhiri hidup secara tragis. Terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga sebagai akibat dari tekanan ekonomi. Bahkan ketika krisis terjadi dalam kehidupan kita, maka seringkali Tuhan yang kita salahkan dan bahkan orang lain yang juga kita salahkan. Bukankah krisis ini harus menjadi perenungan pribadi dalam hidup ini? Mengapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup kita? Jika kita melihat kisah dari perikop Alkitab yang baru kita baca ini, bagaimana respon negatif daripada Raja Yoram akibat kelaparan yang melanda Israel. Respon Raja Yoram yang pertama adalah dia menyalahkan orang lain. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 6 ayat 8 sampai 23, bagaimana Raja Yoram menyalahkan Elisa karena membiarkan orang-orang Aram itu hidup. Seandainya Elisa membiarkan Raja Yoram membunuh orang-orang Aram, pastilah pengepungan dan krisis tidak akan pernah terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Kemudian respon Raja Yoram yang kedua, tidak hanya menyalahkan orang lain tetapi juga menyalahkan Tuhan. Di dalam pasal 6 ayat 33, Yoram berkata, malapetaka ini adalah dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, seharusnya dalam menghadapi krisis yang kita hadapi saat ini, hendaklah kita tidak panik. Hendaknya kita tidak menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Sebaliknya respon kita adalah tetap tenang, seperti Elisa, yang walaupun mendapatkan ancaman akan dibunuh oleh Yoram, namun Elisa tidak panik di dalam menghadapi situasi ini, tetapi justru Elisa tetap tenang. Ketenangan inilah yang membuat Elisa mampu menghadapi tekanan daripada Raja Yoram. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Ketika kita diperhadapkan dengan COVID-19, ketika badai seroja beberapa waktu lalu yang memporak-poranda daerah kita, ketika kita diterpa oleh virus babi, adakah upaya kita untuk mencari pembenaran diri dengan mempersalahkan orang lain, bahkan mempersalahkan Tuhan? Bukankah seharusnya berbagai krisis yang kita alami harus menjadi perenungan bagi kehidupan kita? Mengapa Tuhan harus mengizinkan ini semua terjadi? Mari kita belajar daripada sikap Elisa yang tetap tenang dan tidak panik. Karena ketenangan membuat kita mampu untuk berpikir rasional di dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Di tengah-tengah pandemi ini, tentu ketenangan itulah yang dibutuhkan untuk dapat menstabilkan imun kita. Ketenangan adalah kunci kita dalam menghadapi berbagai tantangan. Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 30 ayat 15. Dengan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi ketika kita berdiam diri, kita tenang,
dan kita memfokuskan hidup kita kepada Tuhan, maka disitulah kita akan diberikan kekuatan untuk kita sanggup menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang dapat kita renungkan di dalam kita menghadapi krisis di tengah-tengah kehidupan kita, tindakan yang kedua adalah kita harus tetap percaya kepada firman. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita diperhadapkan dengan berbagai ajaran-ajaran sesat. Dan salah satu sekte yang hangat dibicarakan saat ini adalah Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekte ini mengajar Alkitab penghalang untuk iman bertumbuh. Tentunya ini adalah sebuah penyesatan. Sebagai umat Tuhan, kita percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang menjadi penuntun bagi kehidupan kita. Kalau kita membaca di dalam perikop ini juga dikisahkan tentang ajudan raja yang tidak percaya kepada firman. Ketika Elisa berkata bahwa tepung terbaik dan jelai akan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, maka respon ajudan raja itu adalah dia tidak mempercayainya. Di dalam pasal yang ke-7 ayat yang kedua, di situ dikatakan, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jadi dia tidak mempercayai apa yang firman Tuhan katakan. Nah, terkadang krisis yang Tuhan izinkan itu adalah bentuk dan cara Tuhan untuk menguji iman kita. Apakah kita masih mempercayai firman Tuhan atau tidak di dalam hidup kita? Tetapi sayangnya ada orang yang lebih percaya kepada kekuatan dirinya. Mereka lebih percaya kepada hartanya. Bahkan mereka percaya kepada ilah-ilah lain. Percaya kepada paranormal. Percaya kepada para dukun yang mereka anggap sanggup untuk melepaskan mereka dari krisis. Bukankah pandemi ini adalah cara Tuhan untuk mengajarkan kepada kita agar kita dapat beriman dan mempercayai Tuhan atas segenap kehidupan kita? Pandemi ini adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya, bahwa kesombongan manusia itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Ajudan raja harus berkaca kepada pengalaman sebelumnya, bagaimana kuasa Tuhan yang telah meluputkan bangsa Israel dari pengepungan bangsa Aram. Allah membutakan mata mereka. Kalau kita baca di dalam pasal 6 ayat 17 sampai ayat yang ke-18, di situ dikatakan demikian. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kita pun juga harus berkaca kepada sebuah kehidupan sebelumnya. Kalau Tuhan masih memelihara kita pada masa lampau, maka sampai saat ini Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tetap akan memelihara kehidupan kita. Maka kita harus melihat itu sebagai sebuah kemurahan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita saat ini, mari kita tetap belajar untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita tetap mempercayakan firman itu di dalam hidup kita. Karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin bagi setiap orang yang beriman dan mempercayainya. Ketika ajudan raja menolak dan tidak mempercayai akan firman-Nya, maka ia tidak menikmati apapun yang Tuhan beri dalam kehidupan dia. Di dalam ayat yang kedua pasal yang ke-7, di situ Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya.
Inilah konsekuensi dari orang yang tidak mempercayai akan firman Tuhan. Mereka tidak akan menikmati apa yang Tuhan janjikan dan Tuhan beri bagi mereka. Bahkan di dalam pasal yang ke-7 ayat yang ke-12, ajudan itu mengalami kematian karena dia menolak akan kebenaran firman. Demikian juga kehidupan kita, bahwa lewat sabda firman Tuhan ini mengingatkan kita semua untuk kita tetap mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Karena di tengah-tengah pergumulan dan krisis yang kita hadapi ini, maka hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, kita harus tetap tenang, tidak panik. Dan yang kedua, kita harus tetap mempercayai firman itu di dalam kehidupan kita, bahwa firman Tuhan itu sanggup untuk dapat memulihkan keadaan hidup kita bagi setiap orang yang mempercayainya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami boleh dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kami di dalam menghadapi berbagai krisis yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Kami sudah boleh belajar daripada pengalaman Elisa di dalam menghadapi berbagai persoalan, menghadapi berbagai pergumulan. Kami juga diperhadapkan dengan berbagai keadaan itu. Kami diperhadapkan oleh pandemi yang begitu membuat banyak orang mengalami kepanikan. Tetapi ajarlah kami Tuhan untuk kami bersikap tenang di dalam menghadapi setiap persoalan yang kami hadapi. Karena dengan kami bersikap tenang, maka Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kami untuk sanggup menghadapinya. Tetapi kami juga harus tetap percaya kepada firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin, yang sanggup untuk menolong kami keluar daripada persoalan hidup. Tuhan memberkati jemaat Tuhan, memberkati setiap kami semua yang telah mendengar dan merenungkan dan mau melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.